Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini adalah pertemuan keempat kita lah. Minggu lalu kita membahas tentang salat 5 waktu dan ketentuannya. Nah, jadi minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang ketentuan salat 5 waktu. Karena kita minggu lalu sudah membahas tentang penjelasan apa itu salat, syarat sah salat, syarat wajib salat, rukun salat, tata cara salat, dan hal-hal pembatal salat. Maka hari ini kita akan membahas tentang hikmah salat dan ketentuan waktu salat fardu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa saja hikmah salat, manfaat salat, serta ketentuan waktu salat fardu. Kapan-kapan sih kita melaksanakan salat fardu itu? Kapan waktu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Nah, oleh karena itu tolong diperhatikan video hari ini. Dan yang penting atau ketika kalian mendapatkan ilmu baru, maka catat ilmu itu. Karena Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya ilmu itu seperti hewan buruan. Lalu bagaimana cara menangkap hewan buruan itu? Yaitu cara menangkap atau mengikat hewan buruan itu adalah dengan mencatatnya. Jadi Imam Syafi'i mengumpamakan ilmu itu seperti hewan buruan, yang artinya kalau hewan buruan itu haruslah kita tangkap dengan cara diikat, ya kan? Nah, lalu bagaimana kita menguatkan hafalan kita atau ilmu kita itu tadi, yaitu dengan cara dicatat. Jadi catat hal-hal pentingnya, bentar. Nah, yang pertama hikmah salat. Hikmah salat yang pertama adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, Buan bisa lihat Al-Qur'annya lah. Silakan dibaca tentang surah Al-Ankabut ayat 45 dan artinya. Nah, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan salat dengan baik dan benar, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Seseorang yang salatnya baik, salatnya benar, dia mengerjakan salat, maka dia tidak akan mudah melakukan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang keji ataupun melakukan dosa. Kemudian yang kedua adalah salat merupakan penanda orang muslim. Nah, jadi salat ini merupakan penanda atau ciri khas bagi seorang muslim. Artinya itu adalah pembeda antara muslim dengan umat-umat yang lainnya. Kalau orang Kristiani mereka tidak salat. Nah, seperti itu juga dengan orang Buddha, Hindu. Nah, itu tidak melakukan salat. Hanya orang muslim yang melakukan salat atau gerakan-gerakan salat. Itu merupakan penanda atau ciri khas kita dapat melihat orang itu muslim atau tidak. Kita lihat dari salatnya. Kemudian salat merupakan tiang agama. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya salat merupakan tiang agama. Nabi SAW bersabda, pangkal segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian salat menghilangkan dosa-dosa dan penyakit hati. Nah, jadi Nabi SAW bersabda, di dalam salat 5 waktu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Jadi pintar orang-orang yang melaksanakan salat. Kalau kita salat dengan benar, dengan khusyuk, dengan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meluruhkan dosa-dosa kita. Artinya Allah akan menghilangkan dosa-dosa dan penyakit hati. Makanya kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, maka cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat minta ampun, memohon ampun, dan salat. Nah, jadi ketika salat itu Allah luruhkan dosa-dosanya. Kemudian salat adalah penolong dalam segala urusan penting sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kalau kita merasa banyak masalah, merasa dunia terasa sempit, maka salatlah. Ketika pian salat, maka Allah akan memudahkan, melapangkan urusan pian. Nah, salat adalah penolong dalam segala urusan. Jadi, jangan ragu ketika pian merasa sedih atau merasa banyak masalah, maka salatlah. Karena janji Allah itu pasti benar. Ketika kita salat, maka Allah akan
luaskan, lapangkan hati kita. Dan Allah akan mempermudah urusan kita. Kemudian, hikmah salat yang selanjutnya adalah salat adalah kebahagiaan jiwa orang-orang yang beriman serta penyejuk hatinya. Nah, jadi orang-orang yang salat dengan benar, dengan baik, maka itu dirinya, hatinya dia akan merasa tenang dan selalu merasa sejuk, merasa dingin, merasa Allah itu sangat baik kepadanya. Kenapa? Karena tadi dia benar-benar salatnya Allah berikan nur atau cahaya ke dalam hatinya sehingga dia akan merasa segalanya itu baik, apapun yang terjadi menjadi baik. Nah, selain itu banyak lagi pintar hikmah-hikmah salat. Nah, jadi Bahan Pian bisa mencari tahu apa aja lagi hikmah tentang salat tadilah sebagai tambahan referensi bagi Bahan Pian dan sebagai motivasi kita untuk benar-benar mempelajari tentang salat dan mengamalkan sampai salat kita baik dan benar. Yang selanjutnya itu ketentuan waktu salat fardu. Salat fardu memiliki waktu yang telah ditentukan secara syariat. Ada permulaan yaitu salat tidak sah dijalankan sebelum masuk permulaan waktu. Ada batas akhir yaitu salat harus dilaksanakan sebelum sampai batas akhir waktu. Nah, jadi yang namanya salat itu ada permulaan. Nah, permulaan itu yaitu salat tidak sah dijalankan sebelum masuk permulaan waktu. Jadi pintar, salat itu tidak boleh dilaksanakan sebelum waktunya. Salat fardu itu tidak boleh dilaksanakan sebelum waktunya. Contohnya misalnya salat maghrib. Nah, salat maghrib itu kan waktunya setelah maghrib, yaitu ketika terbenamnya matahari. Nah, kita tidak boleh mengerjakannya misalnya ketika waktu zuhur atau ketika tergelincirnya matahari. Nah, kita tidak boleh melaksanakannya ketika itu. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Atau batas akhir. Waktu salat harus dilaksanakan sebelum sampai batas akhir waktu. Misalnya, salat asar. Nah, salat asar kita kerjakan setelah asar kan? Nah, atau ketika sore hari, maka kita tidak boleh mengerjakannya ketika masuk waktu maghrib. Nah, itu kan sudah habis waktunya, sudah masuk waktu maghrib, maka tidak boleh lagi melaksanakan salat asar. Maka kita harus mengqadha daripada waktu asar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Nah, salat subuh yang pertama itu salat subuh, yaitu terbitnya fajar siddiq hingga terbitnya matahari. Nabi SAW bersabda, "Wa waqtu salat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu' syamsu." Artinya waktu salat subuh adalah sejak terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Jadi melaksanakan salat subuh ini sebelum terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Artinya belum pagi lagi. Kalau kita biasanya di Indonesia itu masuk waktu fajar sampai sekitar jam 7. Nah, itu waktu subuh. Kalau sudah lewat dari jam 7, maka itu dikatakan sudah masuk pagi. Nah, itu bukan lagi waktu salat subuh. Kita harus mengqadha. Dan selanjutnya yaitu salat zuhur, yaitu waktu zawal. Nah, yang artinya waktu tergelincirnya matahari. Salat zuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Nabi SAW bersabda, "Waktu dhuhri idza zalat syamsu wa kana dhillu rajuli ketulihi ma lam yahdur al-asr." Yang artinya, waktu salat zuhur adalah apabila matahari telah condong sedikit ke barat hingga bayangan seseorang menyamai panjangnya selama waktu salat asar belum tiba. Nah, yang selanjutnya itu salat asar. Nah, waktunya salat asar yaitu adalah ketika sore hari. Waktu salat asar dimulai sejak bayangan benda sama panjangnya dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana berikut, "Wa waqtul asri ma lam tasfarra syamsu." Yang artinya waktu salat asar adalah selama matahari belum menguning. Jadi waktunya itu sebelum senja, artinya waktu asar itu dari setelah bayangan benda sama panjangnya dengan benda tersebut sampai dengan waktu senja sebelum terbenamnya matahari. Hadis riwayat Muslim.
Selanjutnya yaitu sholat maghrib. Nah, artinya waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya awan berwarna merah dari cakrawala. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana berikut. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghib syafaq. Yang artinya, waktu salat maghrib adalah selama mega merah belum menghilang. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan salat Isya yaitu sebuah nama untuk salat awal langit mulai gelap, yaitu setelah maghrib hingga sepertiga malam yang awal. Waktu mengerjakannya salat Isya setelah hilangnya syafaq di ufuk barat sampai sepertiga malam sebelum fajar. Nabi SAW bersabda, bahwa waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsat. Artinya, waktu salat Isya adalah hingga separuh malam yang tengah. Jadi salat Isya ini panjang betalah waktunya, dari setelah maghrib itu waktu Isya sudah awal malam sampai subuh, sampai sepertiga malam subuh. Nah, itu tadi penjelasan tentang hikmah dan ketentuan waktu salat fardu. Ibu harap Bu Anpian bisa memahami dan mengerti tentang materi kita minggu lalu tentang sholat 5 waktu dan ketentuannya hingga hari ini. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nanti akan Ibu bagikan link soal, jadi Bu Anpian bisa mengisi Google Form itu atau mengisi soal-soal, menjawab soal-soal dari yang link Ibu bagikan. Kemudian kalau masih ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group atau melalui Google Form, melalui personal chat, langsung ke Ibu juga bisa. Nah, jadi itu saja. Ibu harap Bu Anpian bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja. Kita minggu depan kita akan membahas tentang memupuk ukhuwah dengan salat berjamaah. Nah, jadi dibaca-baca juga pintarlah. Jadi ketika Ibu menjelaskan, Bu Anpian sudah ada bayang-bayang tentang pembelajaran itu, dan ada mungkin yang ingin Bu Anpian tanyakan, bisa ditanyakan ketika minggu depan itu. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.